Kuda tidak punya kesadaran dia tidak merasa bahwa dirinya ada, kuda itu. Ya. Sekarang paling tidak ada 5 spesies, 5 binatang yang merasa dirinya ada. Yang pertama adalah dolphin, yang kedua adalah simpanse, yang ketiga orangutan, yang keempat adalah bonobo, yang kelima adalah binatang yang namanya manusia. Selamat sore, malam atau sore nih? Tergantung perspektifnya, dari jam 8 sampai jam berapa, malam dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, karena kalau selamat malam bahasa Inggrisnya good night, untuk tidur saja itu. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di Freedom Institute. Ini adalah pertemuan atau diskusi pertama dalam Klub Sains Freedom Institute. Mungkin sebagian Anda bertanya-tanya, ini Freedom Institute apa pula ini? Tiba-tiba buat klub sains. Bukankah lembaga ini concern masalah ekonomi politik? Seperti tagline-nya, Freedom Institute Center for Democracy, Nationalism, and Market Economy Studies. Tapi belakangan ini banyak diskusi tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, tentang hal-hal yang sepintas tidak ada kaitannya dengan isu ekonomi politik. Tetapi sebetulnya apa yang kita gagas dan kita jalankan, terutama belakangan ini yang terkait dengan perkembangan sains, dan atas dasar itu pula kita mendirikan apa yang kita sebut sebagai klub sains, itu kaitannya erat sekali dengan filsafat politik. Kalau Anda baca sejarah liberalisme, saya selalu mengatakan bahwa filsafat liberalisme itu tidak pernah salah. Kenapa? Karena landasannya itu adalah human nature. Jadi sesuatu yang datang dalam diri manusia. Kalau kita pelajari Hume, John Locke, dan para tokoh liberal awal-awal di Eropa, itu mereka melandaskan filsafatnya berdasarkan human nature. Karena itu banyak sekali buku-buku yang membahas tentang human nature. Nah, karena itu sesuatu yang berpijak pada diri kita sendiri itu tidak mungkin salah, karena ya artinya kita menyalahkan diri kita sendiri. Nah, filsafat liberal tentu saja itu adalah salah satu cabang atau bagian dari ilmu politik atau filsafat politik. Nah, karena itu kita penting politik mengkaji perilaku manusia di pemerintahan, bagaimana mengelola negara dan seterusnya. Nah, karena itu kita sebagai orang yang mempelajari politik, mempelajari perilaku orang di pemerintahan, itu perlu mengikuti bagaimana perkembangan sains. Nah, untuk itu kebetulan di Freedom Institute kita punya beberapa teman yang concern terhadap perkembangan sains, dan beberapa teman di Freedom sendiri itu juga tertarik dengan isu-isu sains. Karena itu kita kemudian mendirikan klub sains. Kepala sekolahnya namanya Mas Nirwan Arsuka. Dia yang akan mengelola kelompok atau klub ini. Sebetulnya ini awalnya bicara secara singkat saja, itu pembicaraan saya dengan Mas Riu Hasan beberapa bulan lalu. Dulu kita mau mendirikan sebuah center di luar kegiatan Freedom, tapi belakangan ada beberapa kendala dan kita integrasikan aja kemudian menjadi salah satu kegiatan Freedom dan kita sebut sebagai klub sains. Mudah-mudahan klub ini berjalan lancar dan diskusi kita akan terus semakin maju, dan nanti kita akan diskusi bukan hanya melulu soal sains, tapi kita mengaitkannya dengan isu-isu politik, isu-isu sosial, isu-isu budaya, dan seterusnya. Oke, ini adalah pertemuan atau diskusi pertama. Kita akan terus melanjutkan diskusi-diskusi ini dengan isu-isu yang berbeda. Mudah-mudahan akan bertahan terus seperti diskusi-diskusi Freedom yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati diskusi. Saya serahkan kepada kepala sekolahnya. Silakan, Pak. Oke, langsung aja.
Terima kasih Mas Lutfi. Kawan-kawan, selamat malam. Jika saya kepala sekolah di grup ini, guru besarnya salah satunya adalah Dr. Ryu Hasan. Kepada Mas Ryu Hasan saya persilakan ke atas. Akan ada beberapa orang nanti yang akan mengisi klub sains ini, yang memang agak sering mengisinya, dan mungkin sebagian sudah sangat kenal, adalah Mas Ryu Hasan. Orang yang perannya bukan hanya terasa di diskusi nyata, di dunia nyata seperti ini, tapi juga di dunia virtual. Rekan-rekan, tadi pengantar dari Mas Lutfi sudah memberikan sedikit gambaran, terutama tentang latar belakang dari klub sains ini. Saya akan tambahkan sedikit tentang masa depannya. Kita bayangkan bahwa sekali sebulan kita akan adakan diskusi terbuka seperti ini, dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang akan kita pilih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tema yang akan kita tampilkan. Di samping itu, kita juga sedang merencanakan akan ada semacam workshop nantinya, akan ada semacam pertemuan 2 malam mungkin. Ada mereka yang terpilih itu akan dibawa ke luar kota, mungkin di Bogor atau di tempat yang agak nyaman, dan di sana Anda akan mempelajari dan mendalami hal-hal paling dasar tentang ilmu, tentang sains, mulai dari sejarahnya, wataknya, cara kerjanya, prinsip-prinsip yang membimbingnya. Akan ada juga tentang temuan-temuan mutakhir di berbagai bidang, bukan hanya di neuroscience. Neuroscience tentu yang akan kita, salah satu subjek yang akan kita diskusikan, termasuk juga kosmologi, dunia bidang yang memberikan gambaran pada kita tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan dan seperti apa posisi kita di tengah itu semua. Intinya kita akan membahas di dalam workshop ini atau di dalam acara-acara klub sains ini bidang-bidang terpenting yang selama ini hanya dijawab oleh agama. Yang selama ini hanya akan dijawab oleh agama, dan kita mencoba mengkontestasikan, mempertandingkan kira-kira jawaban mana yang paling sesuai atau yang paling cocok dengan kebutuhan kita atau dengan hakikat kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang berpikir ini. Teman-teman, itu salah satu bayangan kita tentang masa depan klub sains ini. Yang jelas, dasar pemikirannya memang adalah bahwa sains ini adalah hal yang paling penting di zaman kita ini sekarang. Kita akui atau tidak, hampir semua aspek dalam kehidupan kita ditransformasikan, dibentuk oleh ilmu pengetahuan ini. Kaitannya dengan teknologi juga begitu luar biasa, sehingga pertautan mereka membawa revolusi yang luar biasa besarnya, yang barangkali para pendiri sains sendiri seperti Galileo, Newton itu tidak pernah cukup bisa membayangkan betapa besar sebenarnya revolusi yang dihasilkan oleh pemikiran-pemikiran mereka ini. Nah, teman-teman, Anda mungkin pernah dengar ya bahwa yang terpenting di dalam ilmu pengetahuan itu ternyata bukan pengetahuan itu sendiri. Ini menurut Albert Einstein. Yang terpenting di dalam pengetahuan ternyata adalah imajinasi. Dan imajinasi itu terkait dengan otak. Otak tentu saja tidak hanya berkaitan dengan imajinasi. Dia berkait dengan banyak hal, dan Dr. Ryu Hasan malam ini akan membawa kita ke beberapa hal yang berkaitan langsung dengan otak ini. Tanpa berpanjang-panjang, saya persilahkan saya Mas Ryu untuk memulai presentasinya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Ya, dikomplitin. Saya akan berbicara mengenai, sebetulnya ini hanya sebuah pengantar terhadap diskusi kita yang akan panjang mengenai otak itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Mas Lutfi dan Mas Nirwan tadi, bahwa kita akan mempelajari beberapa hal, termasuk tentang brain series, apa tentang otak itu. Memang ya, peran otak dalam membentuk kebudayaan ya, memang ya sebetulnya kalau kita melihat ya, ini otak ini
Kalau otak digambar gini kelihatannya keren ya. Wah, ada biru-birunya. Sebetulnya otak itu kalau dilihat loh ya, enggak keren blas tuh. Ya. Apanya gitu ya. Kalau kita melihat otak itu ya. Namanya cerebrum. Cerebrum itu otak besar. Ya, kalau kita ngomong cerebrum itu otak besar. Ada beberapa lobus di sana dan ada kortek itu adalah kulit. Permukaan otak itu namanya kortek. Jadi kalau bilang kortek otak itu apa? Itu bagian terluar dari otak itu namanya kortek. Ya. Ya ini. Tadi kalau cerebrum itu kalau namanya otak besar itu bagian ini sebetulnya kalau gini ini pengetahuan dasar. Tapi ternyata nanti kita lihat bahwa otak itu tidak sejelek yang kelihatannya gitu ya. Ayo memang jelek sih kelihatannya. Jelek banget tuh. Ya, ada hemisfer itu adalah belahan, ada belahan kiri, belahan kanan gitu ya. Nah, kan kalau kita melihat ini bentuknya ini kalau ketemu gini ya memang penampilan otak itu tidak mengesankan. Sangat tidak mengesankan. Jelek ya. Kalau misalkan seperti barang kintir di kali, oh kintir hanyut ya. Seperti barang hanyut di laut gitu terdampar gitu kayak apa ya? Seperti mangga yang kisut gitu ya. Mangga bosok kisut sudah gitu ya, terkampul-kampul gitu enggak akan tidak menarik sebetulnya. Tapi ya terlepas dari bentuk fisiknya yang jelek itu ya, yang tidak mengesankan, itu otak ini sesungguhnya ya dianggap salah satu bukan keajaiban ya, sangat unik dan sangat luar biasa sebetulnya. Kalau kita anggap keajaiban dunia ya bolehlah dianggap ajaib. Tapi sebetulnya otak ini adalah kumpulan. Kalau kita melihat otak ini kumpulan dari neuron. Neuron itu adalah sel-sel saraf. Sel-sel saraf itu yang kemudian dia saling berkomunikasi satu dengan sel sehingga membuat otak itu berfungsi. Ya. Ada kalau otak ini rata-rata otak manusia itu terdiri dari 100 miliar sel saraf. Ya. 100 miliar sel saraf dan masing-masing sel ini berhubungan, berkoneksi, ada 100 triliun koneksi di dalam situ kira-kira. Dan antar koneksi ini dia membuat sirkuit yang antar satu sirkuit berhubungan dengan yang lain sehingga sirkuit ini, koneksi ini hampir tak terhingga. Kalau kita katakan gimana? Kalau mengatakan bahwa 1 miliar permutasi gitu gimana? Hampir tak terhingga. Rumit? Enggak juga sebetulnya. Kalau kita begitu kompleks, tidak perlu terkejut kita bahwa otak itu demikian kompleksnya. Karena kemampuan otak itu sangat memukau. Jadi kita tidak perlu aneh kalau kok rumit gitu, 100 miliar, 100 triliun, kok rumit. Sebetulnya kita tidak perlu aneh karena otak ini, bayangkan, karena otak Leonardo da Vinci bisa menggambar Mona Lisa yang sampai sekarang terkenal. Ya. Wangsa Sanjaya membuat Candi Prambanan itu karena otaknya. Ya. Ya, itu kan katanya Bandung Bondowoso satu malam membuat candi itu bohong. Iya bohong. Karena itu kan katanya gini, Bandung Bondowoso disuruh membuat 1000 candi gitu ya, membuat 1000 kurang 1 gitu kan. Ya, terus kemudian yang satu gede buat Prambanan. Ini tidak masuk akal. Wong Candi Sewu itu candi Buddha, yang Prambanan candi Hindu, gimana itu? Tidak masuk akal. Dan kalau lihat prasastinya itu selisihnya 50 tahun. Tapi kita percaya aja. Di doktrin, di dogma, ya usah harap lah. Ya, ini cerebrum. Jadi memang begitu. Ya kalau kita melihat seperti itu ya bisa membuat candi Prambanan. Kemudian dengan otak kita itu bisa merasakan manis. Kalau tidak punya otak, tidak bisa merasakan manis. Ya, tidak bisa merasakan manis. Melihat indahnya matahari, rasa terpukau, terpesona dengan indahnya matahari yang tenggelam, itu otak ya, bukan perasaan. Waduh, perasaan saya ya, perasaanmu itu di otakmu gitu ya. Tapi enggak itu kan.
Ya gitu. Jadi batin itu lebih penting dari otak. Batin itu ya di otakmu itu, ya. Ya, itu ya, ini adalah hal-hal yang perlu diketahui bahwa rasa terpukau bahkan pada saat manusia itu seorang ayah lihat bayinya lahir merasa senang deg-degan tidak karu-karuan, itu adalah kerja dari otaknya. Nah, kalau demikian berarti artinya tidak ada satu aktivitas manusia, satupun aktivitas manusia yang tidak dikendalikan oleh otak, tidak ada. Bahkan pada saat manusia itu tidur, itu perintah otak. Kamu tidur oleh, gitu ya. Ya. Kamu bangun, kamu menguap, angop, itu adalah perintah dari otak. Ya. Jadi semua itu otak. Jadi kalau kita mengatakan bahwa peradaban itu adalah sumbernya otak, iya memang. Kalau tidak ada otak, enggak punya peradaban seperti tumbuh-tumbuhan. Ya, enggak ada. Bahkan semut punya peradaban. Karena dia punya otak. Ya, sistem sarafnya semut ada. Ikan punya peradaban. Ikan ketemu ikan ngomong-ngomongan, nggak percaya? Saya juga nggak percaya karena kamu nggak bisa ngomong, ya. Oke, tapi sebetulnya kalau kita melihat peradaban, kalau kita ngomong peradaban itu peradaban ini dimulai dari jauh sebelum era Homo sapien ini. Manusia hasil dari evolusi yang dulunya juga yang namanya luka itu ya. Last universal common ancestor ya. Itu apa namanya? Nenek moyang kita bersama itu ya, cuman satu sel itu. Oh, ya itu. Kalau Adam dan Hawa ini susah ini. Oke ya, memang nanti saya akan membuat satu contoh. Ya memang ini loh apa namanya yang namanya kalau kita melihat ini sekilas ya kalau kita melihat otak. Lihat aja ya kalau kita melihat. Nah, sebenarnya kalau korteks itu adalah bagian paling luar. Nah, ini kalau otak itu dibelah itu dirajang juga enggak memukau gitu, jelek modelnya ya. Itu ya, ada gray matter, ada white matter, yang bagian luarnya itu gray matter. Nah, gray matter itu adalah korteks. Itu yang membuat makin tebal korteksnya, makin banyak, makin luas korteksnya, itu akan makin canggih otaknya. Ya. Makin canggih otak organisme. Saya selalu menghindari kata-kata makhluk gitu. Karena makhluk itu artinya diciptakan. Siapa yang menciptakan ya? Ada ya, enggak tahu pokoknya. Saya akan menghindari kata-kata makhluk. Nanti kalau saya menyebut makhluk nanti ada pertanyaan, loh, menyebut makhluk kok katanya enggak diciptakan. Terserah. Oke, ini korteks. Nah, virus itu ini nanti kita akan sering bersentuhan dengan kalimat-kalimat yang aneh. Ada giri, sulki. Girus itu adalah yang tebal-tebal, yang melentung-melentung itu ya, seperti pematang itu girus namanya. Kalau yang groove-nya paritnya itu namanya sulki atau kalau sulki itu banyak, kalau sulkus itu satu. Oke. Visur itu adalah retakan, itu tidak penting lah itu ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini memang, nah ini adalah girus, ini sulcus, ini visur ya, itu yang membagi. Nah ini masing-masing otak itu punya fungsi sendiri-sendiri. Yang biru itu namanya frontal lobe atau lobus frontalis, yang hijau itu namanya parietal lobe atau lobus parietalis, yang merah di belakang itu occipital lobe. Yang di bawah itu temporal lobe. Nah, yang kecil di bawah itu cerebellum. Ya, cerebellum itu lebih primitif. Zaman tikus sudah bagus ya. Zaman kita masih tikus dulu ya. Nah, masing-masing ini mempunyai fungsinya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kecerdasan orang itu ya di depan, di frontal lobe. Ya. Kalau perasaan, gerakan itu di parietal lobe. Penglihatan kita letaknya itu di occipital lobe. Jadi kalau kita itu terganggu terganggu occipital lobe-nya, penglihatan kita akan terganggu. Temporal lobe itu di bawah itu. Ini lebih primitif lagi sebetulnya. Makin ke atas itu makin modern. Temporal lobe. Kalau pernah dengar kata-kata temporal lobe epilepsi, ya. Itu adalah epilepsi yang
disebabkan karena kelainan di temporal lobe ini. Nah, epilepsi macam ini menghasilkan pengalaman spiritual. Loh iya. Iya, ya bolehlah Nabi. Ya, pengalaman spiritual. Bedanya orang yang berhalusinasi karena temporal lobe dengan orang berhalusinasi, orang gila misalkan itu. Yang temporal lobe epilepsi ini halusinasinya itu konsisten, yang datang itu terus. Ya. Ya Jibril terus yang datang, enggak yang lain-lain gitu ya. Ya ada temannya yang datang itu terus, enggak yang lain-lain. Kalau orang halusinasi macam-macam, kadang-kadang ada kuda marah gitu ya, ada macam-macam kalau orang yang disebut sebagai orang gila itu ya. Jadi kalau temporal lobe epilepsi itu dia mempunyai pengalaman itu. Nah, memang ada dua hal bagaimana orang itu dengan pengalaman spiritualnya, ada dua macam. Ada orang yang berhasil menjelaskan atau mengkomunikasikan pengalaman spiritualnya sehingga dipercayai oleh orang banyak, artinya tidak menimbulkan keresahan. Ada yang tidak berhasil. Salah satu contoh yang paling berhasil, tidak usah disebutkan sih. Salah satu yang tidak berhasil ya Lee Aiden, itu tidak berhasil dia. Loh, dia melihat sungguhan itu, percaya, didatangin macam-macam itu ya. Dan itu konsisten sehingga dia mengatakan dia berkata begini, dia berkata begitu. Itu adalah pengalaman spiritual. Yang terjadi pada seseorang itu selalu ada penjelasan biologisnya. Ya. Apa yang tidak saya lihat atau dibalik deh, apa yang tidak bisa dilihat oleh Mas Nirwan tapi saya lihat, atau semua enggak lihat tapi saya lihat, itu namanya saya berhalusinasi, barangnya enggak ada kok gitu ya. Ya, kalau saya mengaku nabi, tinggal Anda percaya, tinggal dua pilihan aja, mengimani atau enggak gitu kan. Kalau Anda mengimani berarti Anda termasuk mukmin, mengimani saya nabi gitu ya. Tuh ya. Loh ya, sakit atau enggak urusan lain, tapi Anda mengimani saya nabi, itu namanya Anda orang mukmin. Ya, beriman. Oke. Nah kan, ini lobus ya, frontal, parietal, occipital, sama ini. Cuman fungsinya masing-masing. Kalau yang namanya frontal lobe itu fungsinya itu salah satunya adalah memori. Ya, memori. Emosi. Emosi itu ada di otak, bukan wah emosi aku. Gini Pak, kamu itu loh ngapain emosi kok gini? Harusnya itu emosi itu gini. Ya ini karena budaya juga. Kenapa? Karena kita memperoleh informasi gitu ya. Jadi ini yang mengatakan kenapa sih kita kok sambil lalu ya, kita sambil pelan-pelan mengatakan ini emosi ada di sini. Morality itu juga ada di Anda mungkin kaget, moral kok otak? Iya, moralitas itu adalah hasil kerja otak ya. Sebetulnya ini Mas Cok ini sudah siap tentang satu presentasi mengenai moralitas. Itu bagaimana sih moral itu terbentuk di otak. Tapi itu nanti ya bisa. Hanya sekarang ini saya akan memberikan poinnya karena begini. Kita akan nanti berdiskusi panjang. Hanya kita berdiskusi itu ada beberapa hal. Karena kalau kita berbicara mengenai peradaban, berarti kita berbicara mengenai behavior atau kelakuan atau ya tingkah laku manusia, tingkah pola manusia ini yang dibentuk oleh otak ini sendiri macam apa. Nah, belakangan ini akan dulu ya awal kira-kira 10 tahun yang lalu ini disebut sebagai cabang yang namanya, dulu kan kita memisahkan antara psikologi dengan neurologi, itu kita pisahkan. Ya. Kemudian sekitar 2 dekade yang lalu cabang ilmu itu menjadi satu, dijadikan psiko, neuro, imunologi. Loh, ya. Jadi imunologis itu termasuk hormonal, itu berhubungan dengan neurologi, kerja otak, kemudian berhubungan dengan psikologi. Nah, pada 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, kita makin paham bahwa segala sesuatu yang namanya psikis itu bukan psikis yang tidak ada kejadian fisik, tapi
Psikis itu juga psikologis itu adalah kerja dari otak itu sendiri, sehingga akhirnya berkembang sebagai yang disebut sebagai neuropsikologi dan sekarang lebih dikenal sebagai psikobiologi atau biopsikologi. Psikologi itu adalah kejadian-kejadian fisik. Sel otaknya bekerja, dia kemudian berinteraksi antar sel, berinteraksi dengan neurotransmitter, berinteraksi dengan hormonal, berinteraksi dengan gen, mengakibatkan sebuah perasaan, sebuah psikis. Itu adalah kerja otak. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Saya hanya mengajukan beberapa hal yang perlu sebagai acuan pokok bagaimana kita mempelajari psikobiologi atau biopsikologi ya. Satu yang pertama, yang penting kita itu harus berpikir jernih gitu ya. Berpikir jernih mengenai biopsikologi. Maksudnya begini, diskusi kita yang ke depan barangkali ada yang berminat, nanti akan ya memang diskusi yang efektif ya tidak banyak begini, mungkin dibatasi 20 atau 25 ya, kita akan berdiskusi. Tapi yang penting kita itu berpikir jernih dalam hal begini. Kita itu akan melakukan transisi dari, mungkin ini adalah pengetahuan populer, tapi kalau kita memahami secara jernih, kita itu akan merubah diri kita menjadi ya seorang konsumen ya. Selama ini kan kita jadi konsumen saja. Konsumen dari klaim-klaim psikologis ya. Selamat datang Pak Yo. Wah, ini kawan saya, kawan karib ya. Klaim-klaim psikologis bahwa manusia ini manusia begitu, orang begini, itu adalah selama ini kita dari konsumen saja. Konsumen dari mana? Konsumen dari konsumen yang ngomong gitu ya. Kita itu tahu, jangan begitulah, kita serahkan saja gitu. Itu adalah salah. Itu kita jadi seperti konsumen yang mendapatkan informasi dari konsumen gitu ya. Nah, dari itu kita itu belajar secara berpikir jernih sehingga kita itu dari konsumen pasif terhadap klaim-klaim biopsikologis menjadi orang yang berpikir jernih dan efektif tentang psikologi itu sendiri, tentang biopsikologi itu. Nah, yang dimaksud dalam berpikir jernih itu ada dua hal. Yang pertama itu berpikir kritis. Berpikir kritis itu berlatar belakang benar tah itu. Apa iya? Bukan enggak bisa begitu atau pasti begini. Itu dogma. Ya, enggak. Berpikir kritis itu benar tah? Itu benar apa enggak? Itu riuh ngoceh enggak karu-karuan itu. Itu adalah berpikir kritis. Ya. Nah, itu harus dipelajari. Harus mempelajari, dipelajari betul. Dan kedua adalah berpikir kreatif. Kreatif itu ya seperti pencerahan itu. Pencerahan itu sebetulnya yang disebut sebagai pencerahan itu kalau mbahnya pencerahan itu mengatakan pencerahan itu adalah berubahnya seseorang bisa berpikir secara dewasa, dari ketidakdewasaan menjadi dewasa. Dan berpikir dewasa itu adalah terlepas dari pikiran-pikiran orang lain. Artinya berani berpikir sendiri gitu ya. Itu pencerahan gitu. Bukan saya mohon pencerahan, itu mohon nasihat namanya. Ya. Pencerahan itu adalah dari diri sendiri gitu ya. Berani berpikir beda gitu ya. Berani berpikir beda. Itu penekanan pencerahan. Bukan berbedanya tapi beraninya itu loh. Ya, itu katanya mbahnya pencerahan. Nah, yang namanya berbeda itu kalau Anda seorang matematikawan juga harus berani berpikir beda dengan Einstein. Kalau Anda seorang agamawan juga harus berani berpikir beda dengan misalkan dengan Gus Dur, dengan Imam Syafi'i, dengan Muhammad gitu ya. Itu ya harus berani berpikir beda gitu ya. Itu namanya itu orang yang tercerahkan gitu ya. Kalau tidak, itu jadi pengikut namanya, bukan orang yang tercerahkan. Nah, kalau kita berbicara mengenai biopsikologis, kita itu mempunyai ini yang kedua,
acuan yang kedua, kita bisa berpikir mengenai implikasi klinis. Akhirnya kalau kita berbicara mengenai biopsikologi, kita akan tahu bahwa oh ini seharusnya bisa diperbaiki seperti ini, ya. Dalam diperbaiki seperti ini itu ya tujuannya ya bagaimana lebih baiknya orang itu jadi psikopat, gimana sih orang itu tidak psikopat gitu. Nggak bisa gitu ya. Biasanya ya otaknya dibuka, ini dirusak amigdalanya gitu, jadi dia jadi tidak psikopat. Tapi itu mempunyai implikasi klinis. Kalau kita lihat orang yang suka bunuh-bunuh orang dengan teriak-teriak Tuhan Maha Besar ya, ini orang psikopat ya. Nah, kemudian ini yang perlu ditekankan bahwa kita mempelajari biopsikologis itu kita perlu berpikir secara dengan perspektif evolusioner, ya, dengan evolusi. Mau tidak mau, ya, karena selama ini kita mempelajari biopsikologi itu, mempelajari otak biopsikologi itu kita melakukan pendekatan komparatif, berusaha memahami fenomena biologis dengan membandingkan spesies-spesies yang dekat, ya, manusia dengan bonobo, manusia dengan simpanse gitu ya. Kok dekat? Oh, dekat sekali kita ini dengan simpanse ya, hampir kembar kita ini sama simpanse. Gen kita itu 99% lebih identik dengan simpanse. 99% lebih identik dengan simpanse. Tidak ada satupun enzim kita yang tidak dimiliki oleh simpanse. Tidak ada satupun organ tubuh simpanse yang berbeda dengan kita. Sama persis, wajahnya aja nggak sama. Ya, beda tipis. Ya, memang simpanse nggak bisa ngomong karena apa namanya laring kita ini berbeda dengan simpanse. Hebatnya simpanse dia nggak bisa kesedak, ya. Kita masih makan bisa kesedak masuk paru-paru. Simpanse enggak, jalannya beda. Lebih hebat dia. Makanya perbedaan otaknya juga beda. Kenapa? Karena genetik itu akan merubah semua keadaan. Ya, gen itu merubah semua keadaan. Gen. Tapi perubahan yang kurang dari 1% antara kita dan simpanse itu yang membuat manusia bisa membedakan antara 1% itu membedakan bahwa kita bisa membuat orkestra simfoni 9 ya, seperti Beethoven. Ya. Perbedaan 1% kurang itu membuat ada lahirnya Beethoven, lahirnya Einstein, lahirnya Soekarno. Tapi 1% juga melahirkan Hitler, gitu ya. Jahat itu Hitler itu ya, lebih jahat dari simpanse jelas. Gitu. Ya, jadi sebetulnya itu kita nggak mulia-mulia amat kalau dibandingkan simpanse. Kita lebih rendah, gitu ya. Ya, katanya lebih rendah. Kal an'am ya, seperti hewan katanya. Katanya itu ya. Tapi memang itu iya ya. Nah, poin ketiga bahwa yang poin keempat kita itu mempelajari otak itu mengenai neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu sebetulnya bahwa otak itu bisa berubah. Dan kenapa otak kita itu bisa berubah? Karena begini. Manusia, hasil kerja otak itu merupakan ada 3 unsur yang diketahui sekarang. Nanti mungkin ada beberapa unsur lagi, nggak tahu. Tapi sekarang paling tidak ada 3 unsur yang membuat otak itu menghasilkan produknya. Satu adalah gen. Gen itu memerintahkan otak, kamu begini. Itu yang namanya insting. Ya. Kuda tidak punya kesadaran dia. Dia tidak merasa bahwa dirinya ada, kuda itu. Ya. Sekarang paling tidak ada 5 spesies, 5 binatang yang merasa dirinya ada. Yang pertama adalah dolphin, yang kedua adalah simpanse, yang ketiga orangutan, yang keempat adalah bonobo, yang kelima adalah binatang yang namanya manusia. Ini dia merasa bahwa dirinya ada. Selain itu tidak ada.
Kalau mengatakan kuda sedih, gombal, tidak ada kuda sedih. Ya, kudanya nangis, bukan nangis itu, nyeri itu ya. Ya, kuda itu kalau disembelih juga merasakan nyeri itu. Kalau dia nangis itu karena nyeri itu merangsang saraf-saraf parasimpatis yang membuat kelenjar air mata itu memproduksi lebih banyak air mata, dia keluar. Gitu saja gitu ya. Nyeri itu loh. Wedus apa namanya, kambingnya nangis disembelih itu. Terharu mau menemui Tuhannya. Duh, ini cilaka ya, tapi ya enggak apa-apa gitu ya. Ya itu kita melihat inspirasi hal-hal yang baik bisa dari mana saja ya toh. Enggak usah dari Al-Qur'an, dari cerita Pinocchio aja kita bisa menarik cerita-cerita baik ya. Jadi sama dengan Pinocchio dong. Enggak. Ya itu dari neuroplastisitas. Jadi ada 3. Yang pertama gen itu memerintahkan otak untuk melakukan sesuatu. Ya. Dan otak sendiri itu kemudian mempunyai kemampuan dengan hasil dari evolusi. Otak itu mampu memanage dirinya sendiri. Ya. Otak itu sendiri, sel-sel otak. Kemudian dia terjadi macam-macam sirkuit, ada sirkuit kesenangan, ada sirkuit moralitas, ada sirkuit rasionalitas, banyak, ada sirkuit seks di situ, itu paling gede, ya paling gede, karena itu nikmat, ya nikmat. Dan jangan kaget, yang bisa menikmati seks itu adalah dolphin, orangutan, bonobo. Yang sadar gitu ya, yang simpanse, manusia jelas itu manusia paling kreatif kalau yang satu ini ya. Dan karena demikian menikmatinya seks manusia ini sehingga berevolusi. Apanya? Semuanya, mulai dari bentuknya. Sebetulnya untuk kepentingan reproduksi diperlukan penis yang panjangnya cuma 3 cm pada saat ereksi. Ya, 3 cm pada saat ereksi itu sudah cukup bagi manusia untuk bereproduksi. Tapi karena evolusi manusia itu menikmati seks, ya, Bapak kami yang ada di surga, ya, sehingga akhirnya muncul spesies-spesies atau apa namanya varian-varian yang kemudian yang ukuran penisnya, waduh, ada yang X, ada yang S, ada M, ada L, ada XL, ada triple L, ada yang OMG, oh my god gitu ya, saking gedenya ya. Itu karena proses evolusi. Kenapa? Karena akhirnya wanita memilih, ya, karena penikmati seks memilih varian-varian tertentu, varian-varian yang kecil nggak mau, wah, punah dengan sendirinya, itu ya. Itu adalah kemampuan dari otak, karena otak merasakan sebetulnya kalau perintah gen, ya kamu bereproduksi aja. Karena apa? Gen punya kepentingan. Gen itu punya kepentingan. Gen itu sifatnya adalah immortal. Gen kita ini, adakah makhluk immortal? Sorry, makhluk lagi. Adakah barang immortal di dunia ini? Ada. Gen kita ini sejak 4,5 miliar tahun yang lalu sampai sekarang ini immortal dia, melompat dari satu inang ke inang berikutnya. Ya, begitu dia sudah, ini kurang ajar memang gen itu. Ya, gen itu kurang ajar. Begitu dia sudah melompat ke induk ke inang berikutnya, inang yang lama dibuang. Ya, kenapa? Wanita kalau sudah melahirkan jelek bentuknya, sudah tidak baik-baik lagi. Betul. Dan secara fisik wanita yang sudah melahirkan itu tidak estetik, ya, gembrot, jelek, gitu ya. Coba aja lihat, ya. Oh, ini secara fisik orang hamil udah tidak menarik, sudah males lah laki-laki lihat. Tapi otak manusia mempunyai kemampuan dengan hasil evolusi itu bisa mempercantik diri setelah melahirkan, mempercantik diri. Bahkan ada yang mengatakan, wah, wanita yang sudah punya anak itu lebih hot coy, gitu ya. Dan itu adalah hasil dari evolusi, gitu ya.
Hasil dari pemikiran, karena plastisitas otak manusia. Yang pertama karena gen, yang kedua karena sirkuit otak itu sendiri, yang ketiga karena hormon. Pertentangan antar gen, pertentangan antar sirkuit otak, pertentangan antar hormon, dan pertentangan antar ketiga ini membuat otak manusia demikian kreatif. Bahkan otak manusia mempunyai konsep bahwa kita mempunyai yang namanya kehendak bebas. Tidak ada kehendak bebas. Saya ngomong begini itu karena pertentangan tiga itu tadi. Karena perintah dari hormon, pertentangan antar hormon, pertentangan antar gen, sehingga saya ngomong seperti ini. Jadi seolah-olah saya ini ngomong begini karena kehendak bebas saya. Tapi itu karena plastisitas dari otak. Nah, empat hal ini sebaiknya akan menjadi acuan utama kita mempelajari biopsikologi. Ya. Kompleksitas otak itu memberikan konsekuensi kepada neuroscience. Neuroscience itu adalah ilmu yang mempelajari tentang saraf itu sendiri. Jadi sekarang otak kita mempelajari dengan dirinya sendiri. Kalau dulu kita digiring aja enggak apa-apa. Dan otak kita itu kreatif banget, muncul tentang religiositas. Itu otak, ya. Ya. Konsep tentang Tuhan, terlepas dari Tuhan itu ada apa enggak, urusannya, enggak usah ngurus itu ya. Tapi konsep tentang ketuhanan itu lahir karena konsep di otak. Dan itu mempunyai cerita evolusinya. Jadi Tuhan pun berevolusi. Ketuhanan maksud saya ya. Nah, kalau kita ngomong evolusi otak manusia, ya penelitian awal tentang evolusi otak manusia difokuskan sebetulnya pada ukurannya. Ya, dulu kita mengatakan mempelajari teori otak manusia itu berdasarkan ukurannya. Makin besar otak manusia, makin besar otak organisme, makin canggih otaknya. Ternyata tidak. Ya, otak kita yang beratnya 1,35 kg itu jelas lebih canggih dari otak gajah atau otak ikan paus yang otak ikan paus itu gede loh. 8 kilo. 8 kilo otak ikan paus itu. 5 kilo. Ya. Ya, tapi ya jelas gajah nggak bisa ngomong. Ya, dan dia tidak sadar. Dia tidak merasa bahwa dia ada. Ya, canggih kita dong. Dia tidak kenal Tuhan. Satu-satunya spesies yang kenal Tuhan cuma manusia. Kalau tidak ada manusia, siapa yang mau ngomongin Tuhan? Kasihan kan? Biar ada manusia aja. Yang kasihan manusianya bukan Tuhannya gitu ya. Ya, itu, ya. Saya bukan tidak percaya pada ketuhanan itu ada. Kalau Tuhan saya tidak tahu. Kalau ketuhanan jelas ada karena manusia. Nah, ini saya ngomong soal ketuhanan ya. Ketuhanan itu lahir. Bukan Tuhan yang lahir, ketuhanan. Konsep ketuhanan itu lahir kira-kira 120 sampai 75.000 tahun yang lalu. Konsep tentang ada sesuatu ketuhanan. Kenapa? Karena pada saat itu kita menemukan di gambar-gambar di gua-gua yang usianya antara 75 sampai 120.000 tahun yang lalu, ada di gua itu gambar manusia menguburkan atau melakukan upacara kepada jenazah. Artinya ini sudah memuliakan jenazah. Jadi secara evolusioner manusia itu merasa bahwa mati itu tidak sekedar mati. Sebelumnya mati dibiarin aja, biar dimakan harimau, dilempar ke laut, biar dimakan teri gitu ya. Teri makan manusia, enggak tahu ya. Pokoknya membusik, dibiarin aja. Tapi diakui atau tidak, terbukti bahwa religiositas, kepercayaan terhadap ketuhanan itu membuat manusia itu mempunyai peradaban seperti ini. Karena konon ada, bukan konon, ada subspesies manusia, subspesies dari Homo yang namanya Homo Neanderthal, itu mereka lebih tidak religius ketimbang Homo sapien. Tapi mereka punah. Mereka punah. Kenapa? Karena religiositas membuat ikatan kelompok menjadi lebih kuat.
Kenapa? Ya, karena pikirannya belum jelas, bertanya matahari kenapa munculnya di sana, terbitnya di sana, besok di sana lagi gitu. Pertanyaan itu tidak bisa dijawab waktu dulu itu. Ya satu-satunya ya agama ya, itu kemauan Tuhan kayak gitu ya, sudah. Jadi sebetulnya agama itu tidak menjawab tapi membungkam pertanyaan manusia. Supaya apa? Ya supaya puas gitu. Selesai puas. Tuhan, selesai. Siapa yang tidak ada yang menginterogasi, Tuhan kamu benar tidak melakukan gitu. Orang tidak ada yang pernah ketemu. Itu ya. Tapi selamat datang kafir liberal. Ya. Ya. Ini orang kafir yang memproklamirkan diri. Oke, ya. Itu adalah religiositas semacam itu. Karena pada saat manusia itu merasa dirinya ada, kemudian dia melihat temannya mati, dia takut. Waduh, aku mati. Ya. Sehingga dia itu tidak berani melakukan hal-hal yang mengambil risiko mati. Ya, mau berburu melawan bison, tidak mau, nanti mati. Ya, nah ini yang terjadi dengan Cro-Magnon, dengan Neanderthal. Karena dia terlalu takut untuk mati, sehingga dia tidak kreatif. Sementara Homo sapien yang kenal religiositas, mempunyai ikatan kelompok, mengatasnamakan sesuatu yang di alam sana. Nanti kalau kamu mati demi kelompok ini, kamu di sana masuk surga. Belum ada surga ya waktu itu ya. Pokoknya ada sesuatu di balik kematian, kamu akan dimuliakan. Sehingga orang-orang yang heroik tidak apa-apa, berburu melawan bison, berburu melawan mamut, demi mendapatkan makanan untuk kelompoknya. Pemberani mereka. Semakin pemberani, semakin dianggap mulia. Makin berani. Mungkin dalam saat berburu mamut 1-2 orang mati tidak apa-apa, tetapi dia bisa memberi makan untuk kelompoknya sehingga kelompoknya menghasilkan puluhan anak lahir. Itu yang diharapkan. Manfaat dari religiositas itu dirasakan. Ya. Dan kemudian berikutnya masing-masing bernyebar, akhirnya ya masing-masing kelompok, masing-masing bangsa, masing-masing suku, masing-masing tribe punya konsep tentang religiositasnya sendiri-sendiri. Bagi orang Indian simpel aja, kamu kalau mati itu kembali ke padang perburuan abadi. Ya, kalau kamu selama hidup mengikuti norma-norma yang ada di Indian itu, kalau kelompok masyarakat Indian kalau mati ya jadi pemburu. Karena bagi orang Indian berburu itu adalah hal yang mewah. Tidak semua orang boleh berburu. Ada orang-orang yang melakukan ritual tertentu dan berhasil yang boleh berburu. Dan kalau kalau orang Indian yang mati itu selama dalam hidupnya itu tidak mengikuti hukum-hukum dan norma orang Indian itu, jadi yang diburu, simpel aja gitu ya. Bagi orang yang padang pasir itu ya, yang namanya sungai yang mengalir di bawahnya hijau, tajri min tahtihal anhar, seneng ya. Taman yang hijau, di rumah saya ada taman gitu ya. Bagi orang di itu